misalnya guna-guna atau santet di Pulau Jawa, mohon maaf itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang ada di Kalimantan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan saudara-saudara yang tinggal di Kalimantan tapi berasal dari luar Pulau Kalimantan, atau bagi Anda yang punya niat untuk merantau ke Kalimantan. Mudah-mudahan Anda selamat selama berada di Kalimantan, selama tinggal di Kalimantan, dari mara bahaya yang berasal dari hal-hal yang sifatnya gaib atau tidak kasat mata. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya bermaksud berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, jadi saudara, Pulau Kalimantan ini secara kategori termasuk pulau yang sakral dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Republik ini. Nah, demikian halnya dengan perkara-perkara gaib yang ada di Kalimantan. Nah, kemudian yang bisa mendatangkan mudarat dari gaib ini bersumber dari dua. Yang pertama dari alam ya. Yang kedua ini dari perbuatan manusia yang meminta bantuan pada alam. Nah, misalnya seperti guna-guna atau mungkin ada yang menyebutnya santet. Nah, ini di Kalimantan kalau kita bandingkan ya, mohon maaf saya tidak melecehkan, guna-guna atau santet yang ada di Pulau Jawa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guna-guna atau santet di Kalimantan. Nah, jadi ketika Anda tadi tinggal atau bermaksud untuk merantau ke Kalimantan, apa salahnya Anda mengetahui ini? Ya, ini beberapa cara yang bisa Anda laksanakan, bisa Anda kerjakan ya. Yang pertama, tentu saja Anda, apapun agama dan kepercayaan Anda harus meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, permasalahannya, seandainya tingkat ketaatan Anda, tingkat kedekatan Anda dengan Tuhan ini sudah bagus ya, sudah pada tingkatan yang bagus, dengan cara ini pun sudah cukup, sejatinya seperti itu. Tetapi lebih banyak di antara kita ini yang tingkat ketaatan, tingkat kedekatan kita pada Tuhan ini masih belum bagus. Ada juga yang merasa sudah bagus, tetapi barometernya keliru, merasa diri sudah taat dan sudah dekat dengan Tuhan, ukurannya yang salah, sebenarnya masih belum bagus. Nah, ketika masih belum bagus, belum pas, inilah kita memerlukan media lain yang pada hakikatnya itu pun tetap kita dasari pada permohonan, permintaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami cara yang pertama ini. Kemudian yang kedua, saudara, Anda harus melaksanakan selamatan ya. Anda siapkan itu lemang, tahu lemang kan, telur ya, telur ayam itu direbus, kemudian kopi hitam dikasih gula, kopi manis. Nah, kemudian Anda minta dan berdoa supaya selamat ya, minta kepada Tuhan, berdoa. Nah, selanjutnya Anda minta izin kepada para orang-orang tua di Kalimantan ini untuk Anda tanamkan dalam hati Anda, minta izin untuk menjadi orang Kalimantan. Ini cara yang kedua, bisa dipahami kan? Nah, kemudian saudara, dari yang sebelumnya tadi saya bahas bahwa sumber mudarat gaib itu ada yang dari alam dan ada yang dari perbuatan manusia minta tolong dengan alam. Yang kedua ini sarananya itu terbagi dua. Ada yang sarananya dengan makhluk gaib, ada yang dengan barang-barang dan benda-benda. Nah, misalnya orang ngirim guna-guna ke kita, ini ada yang minta bantuan dengan makhluk gaib, ada yang menggunakan benda atau barang-barang tertentu. Nah,
untuk menjaga ini ya, sebelum kena ini, untuk menjaga ini, Anda kalau kemana-mana masukin aja di dompet ya. Yang pertama itu jarum ya, tapi jarumnya harus dipatah dulu. Yang bagian tajamnya ini disimpan ya, masukin dalam dompet jarum yang dipatah tadi, yang bagian tajamnya ya. Kemudian yang kedua silet, tahu silet kan? Ini dipatah juga, dipatah dua. Nah, sama yang ketiga, Anda tahu ijok yang buat sapu, ambil aja sekitar 5 atau 10 cm, digabung 3 tadi, kemudian dimasukin di dompet. Kalau jalan kemana-mana jangan sampai ketinggalan. Nah, dengan ini Anda mudah-mudahan terhindar dari perbuatan yang dikirim atau yang bersumber dari alam. Nah, ini ya, diingat. Nah, kemudian mohon maaf sekali lagi ya, kalau kita membandingkan tanpa bermaksud melecehkan ya, kalau yang di luar misalnya guna-guna atau santet di Pulau Jawa, mohon maaf, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang ada di Kalimantan ya. Nah, kalau misalnya Anda kena ini dan Anda tidak menemukan orang pintar di seputar Anda, di sekitar Anda tinggal, coba Anda berikhtiar sendiri ya. Kenali dulu apakah sumbernya ini dari alam atau dari perbuatan manusia. Nah, kalau bersumber dari alam, saudara, Anda tinggal